Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i masyayikhina khususan ila Syekhna Wawi Tanara Al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kajian yang akan kita kaji yakni adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-145. Insyaallah kita akan kaji hingga sampai ayat yang ke-147. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh zalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mari kita lanjutkan ke tafsir munirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Walain dan sungguh jika ataita kamu datang alladzina kepada orang-orang yang utul kitaba mereka diberikan alkitab akan alkitab. Bikulli ayatin datang dengan membawa semua ayat. Ma tabi'u qiblataka. Niscaya mereka tidak akan mengikuti kiblataka akan kiblatmu. Tafsirannya artinya wallahi demi Allah. La in ji'ta jika kamu datang wahai Muhammad alladzina kepada orang-orang yang u'tul kitaba mereka diberikan alkitab akan alkitab. Al Yahuda yakni orang-orang Yahudi wan Nasara dan juga orang-orang Nasrani. Bikulli hujjatin qat'iyyatin dalatin ala sidqika. Bikulli hujjatin dengan setiap atau datang dengan membawa semua hujjah. Datang dengan membawa semua hujjah qat'iyatin yang bersifat qat'i, yang bersifat pasti. Dalatin yang menunjukkan ala sidqika atas kebenaranmu. Fi anna tahawulaka bi amrin minallahi. Dengan bahwasanya adapun pengalihanmu kepada satu kiblat yang sekarang ini kamu menghadap kepadanya. Bi amrim minallahi itu merupakan perintah daripada Allah Ta'ala. Ma sallu niscaya mereka tidak akan sholat ila kiblatika menghadap ke arah kiblatmu. Wa madakhalu dan mereka tidak akan masuk fi dinika ke dalam agamamu.
pada ayat ini Allah akan memberikan informasi kepada Kanjeng Nabi bahwasanya sekalipun Nabi datang dengan membawa semua hujjah, datang membawa semua bukti-bukti atau ayat-ayat yang jelas terkait tentang bahwasanya Nabi itu memindahkan kiblatnya ke arah Ka'bah, yang sebelumnya itu Nabi sholat menghadap arah Baitul Maqdis, bahwasanya pemindahan kiblat itu adalah merupakan daripada perintah dari Allah Ta'ala, niscaya mereka tidak akan, orang-orang ahlul kitab itu yakni Yahudi dan juga Nasrani, tidak akan mau sholat menghadap ke arah kiblatmu wahai Muhammad. Dan artinya mereka tidak akan masuk ke dalam agama kamu atau tidak akan mau mengikuti agama kamu, ajaran agama kamu. Jadi ya ini Nabi diberitahu, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang memang pada saat itu hidup bersama dengan Nabi pada waktu itu, yang menyaksikan peristiwa pemindahan kiblat ini, mereka ya sekalipun sudah diberitahukan atau dibuktikan bahwasanya perintah terkait tentang pemindahan kiblat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, jadi Nabi diperintahkan untuk kembali menghadap ke arah Baitullah, ke arah Ka'bah, itu merupakan perintah dari Allah, tetap saja mereka tidak akan pernah mau mengikuti kiblatnya Nabi. Kemudian kita lanjut, wama anta bitabi'in kiblatahum, wama dan tidaklah atau bukanlah anta engkau bitabi'in menjadi pengikut kiblatahum terhadap kiblatnya mereka. Ail Yahudu wan Nasoro artinya tidaklah menjadi pengikut, Ail Yahuda wan Nasoro artinya tidaklah menjadi pengikut terhadap orang-orang Yahudi dan juga terhadap orang-orang Nasrani. Wahada dan adapun ini, bayanun itu adalah keterangan, anna hadzal kiblata, sesungguhnya kiblat ini maksudnya Ka'bah, la tasiru mansukhotan, itu tidak menjadi sebagai kiblat yang mansukhoh, yang dinasah ketetapan hukumnya, atau yang tidak jadi dihapus ketetapan hukumnya. Wa hasmu atma'i ahlil kitabi, dan juga sekaligus sebagai pemutus atma'i harapan-harapan ahlil kitabi, kelompok ahlul kitab, karena memang para ahlul kitab ini orang-orang Yahudi dan Nasrani ini memang sangat menyenangi ketika Nabi dan juga umatnya itu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, karena memang di arah itulah mereka orang-orang ahlul kitab ini pun juga sholat menghadap ke arahnya. Jadi ya mereka ingin semacam seperti memberikan sebuah tuduhan yang tidak berdasar, bahwasanya ketika Nabi itu menghadap ke arah Baitul Maqdis seolah-olah Nabi ini ngikut atau menjadi pengikut ajarannya mereka, padahal di dalam ayat ini jelas wama anta bitabi'in kiblatahum. Jadi Nabi itu bukanlah orang yang ikut kepada kiblatnya mereka, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Wa quri'a, dan dibaca bitabi'i kiblatihim bil idhofati. Jadi ada yang membaca dengan bentuk idhofah, bitabi'i kiblatihim. Jadi ya sebagian para ahli qura, para ahli qiraat, ada yang membacanya itu bukan bitabi'in kiblatahum. Jadi ada yang membacanya itu wama anta bitabi'i kiblatihim. Ini terkait perbedaan bacaan ya. Wama ba'duhum bitabi'in kiblata ba'din. Wama ba'duhum, dan tidaklah ba'duhum sebagian mereka, bitabi'in mengikuti atau menjadi pengikut kiblata ba'din terhadap kiblatnya sebagian yang lain. Falil Yahudi, maka bagi orang Yahudi Baitul Maqdisi, kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Walin Nasoro, dan bagi orang Nasrani al-masyriku, kiblatnya adalah tanah masyrik. Jadi di sini diterangkan bahwasanya
sebagian daripada golongan ahlul kitab atau kelompok ahlul kitab tidaklah mengikut atau menjadi pengikut kiblat daripada sebagian yang lain. Orang Yahudi kiblatnya Baitul Maqdis, sedangkan orang Nasrani kiblatnya di tempat yang lain lagi, meskipun ya sama-sama di tanah Masyriq ya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ail umurul lati yuhibbunaha minka min ba'di ma ja'aka minal ilmi ail wahyi fi amril kiblati bi annaka la ta'udu kiblatahum innaka idzan laminadz zalimin. Walain dan sungguh jika ittaba'ta kamu mengikuti ahwa'ahum akan kehendaknya mereka para ahlul kitab, ail umurul lati artinya perkara-perkara allati yuhibbunaha minka yang mereka menyenangi terhadapnya perkara tersebut minka daripada kamu, mim ba'di ma ja'aka minal ilmi dari setelah sesuatu ja'aka yang telah datang kepadamu minal ilmi nyatanya daripada suatu pengetahuan atau wahyu. Ail wahyi artinya adalah wahyu fi amril kiblati di dalam perkara kiblat, bi annaka bahwasanya atau dengan sesungguhnya kamu la ta'udu ila kiblatihim itu tidak akan kembali ila kiblatihim kepada kiblatnya mereka. Innaka sesungguhnya engkau idzan jika kamu melakukan hal itu, ai artinya innaka lau fa'alta dzalika seandaikan kamu melakukan hal itu, ala sabili takdiril mustahili wuku'uhu atas jalan perkiraan al mustahili ini adalah sesuatu yang mustahil wuku'uhu kejadiannya, laminadz zalimin sungguh laminadz zalimin sungguh benar-benar kamu adalah merupakan bagian daripada orang-orang yang zalim li anfusihim terhadap diri mereka. Jadi kata Allah kepada Nabi, jadi seandaikan saja kamu mau mengikuti kehendaknya mereka, yakni kehendak atau yakni mereka ini sangat mengharapkan bahwasanya Nabi dan para umatnya itu untuk sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, ini adalah yang mereka ingini dari setelah Allah menurunkan wahyunya terkait tentang pemindahan kiblat ini, maka sungguh engkau wahai Nabi termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim jika kamu memang melakukan hal itu. Tetapi kan di sini tafsirannya oleh Syekh Nawawi Tanara diberikan ala sabili takdiril mustahili wuku'uhu. Hal yang seperti ini tidak mungkin terjadi di dalam diri Nabi, karena memang Nabi itu adalah hamba yang paling taat kepada Allah. Jadi tidak mungkin Nabi membangkang terhadap perintah yang sudah Allah perintahkan kepadanya sendiri. Karena para ulama pun juga sepakat bahwasanya apa yang sudah dilakukan Nabi itu berarti sudah mendapatkan legitimasi daripada Allah Ta'ala. Jadi Nabi itu tidak pernah melakukan sesuatu hal yang makruh. Ini ulama sepakat, Nabi itu tidak pernah melakukan sesuatu hal yang makruh. Jadi kalau yang makruh saja Nabi tidak pernah melakukan, apalagi melakukan sesuatu yang haram, pastinya Nabi tidak akan pernah melakukan hal itu. Dan apalagi kalau seandainya Nabi membangkang daripada perintah Allah, ini jauh lebih mustahil lagi terjadi di dalam diri Nabi. Kemudian alladzina atainahumul kitaba ay a'tanahum ilmat taurati ya'rifunahu. Alladzina adapun orang-orang yang atainahum kami berikan kepada mereka atau kami anugerahi kepada mereka alkitaba dengan alkitab, ay a'tainahum artinya kami anugerahkan mereka ilmat taurati akan pengetahuannya Taurat. Ya'rifunahu mereka mengenal Nabi ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan jaliyatan yumayyizuna bainahu wa baina ghairihi. Mereka mengenal Nabi ma'rifatan jaliyatan dengan pengetahuan yang sangat jelas. Yumayyizuna bainahu yang mereka dapat membedakan bainahu di antaranya Nabi wa baina ghairihi dan di antara yang bukannya Nabi.
Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal abna'ahum terhadap anak-anak mereka. Jadi di sini Allah memberikan informasi kepada kita semua bahwasanya para ahlul kitab itu adalah orang yang paling mengenal Nabi, dari bentuk fisiknya, dari bentuk tabiatnya, dan dari bentuk segala apapun yang ada pada diri Nabi. Mereka sudah sangat mengetahui Nabi. Mereka sudah sangat mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi ya luar biasa ternyata ini pengetahuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani terkait tentang Nabi itu lebih mereka ketahui ketimbang mereka mengenal anak mereka sendiri. La tastabihu alaihim. La tastabihu, tidaklah samar alaihim atas mereka orang-orang ahlul kitab, abna'uhum anak-anak mereka, wa abna'u ghairihim, dan anak-anak selain daripada mereka. Mereka ini dapat membedakan mana yang nabi, mana yang bukan nabi, sebagaimana mereka dapat membedakan mana anak mereka dan mana yang bukan anak-anak mereka. Nah, kemudian di sini ada sebuah kisah. Qala Umar bin Al-Khattabi, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Jadi Umar berkata kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini adalah seorang pemukanya Yahudi, artinya ya adalah orang yang sangat mengerti tentang isi kandungan di dalam kitab Taurat. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah orang pemuka Yahudi yang mengerti isi kitab Taurat dan dia mengimani Nabi. Jadi ini adalah orang Yahudi yang insaf, orang Yahudi yang yang insaf, yang benar-benar menjadi pengikut ajaran Taurat sejati. Jadi dia ini mengakui bahwasanya Rasulullah itu, Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan daripada Allah. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah salah satu bagian daripada kelompok Yahudi ya, dan dia juga pemuka Yahudi yang dia mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab ini bertanya kepada Abdullah bin Salam, atau berkata kepada Abdullah bin Salam, kaifa hadhil ma'rifah? Kaifa hadhil ma'rifatul madhkuratu fi hadhil ayati? Bagaimana pengetahuanmu yang telah disebutkan di dalam ayat ini? Atau maksudnya secara tidak langsung ini ya, Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam terkait tentang bagaimana pandanganmu tentang ayat ini. Maksudnya ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Faqala Abdullahi, maka menjawab Abdullah bin Salam, ya Umar, wahai Umar, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni. Faqala, maka berkata Abdullah bin Salam, ya Umar, wahai Umar, laqad araftuhu, sungguh aku benar-benar mengenalnya Nabi, benar-benar mengenalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina ra'aituhu, ketika aku melihatnya, kama a'rifu ibni, sebagaimana aku mengenal anakku sendiri. Jadi kata Abdullah bin Salam, ya wahai Umar, aku ini mengenal Nabi sejak pertama kali aku melihatnya, sebagaimana aku mengenalnya Nabi, sebagaimana aku mengenalnya anakku, maka seperti itu juga aku mengenalnya Nabi. Jadi Abdullah bin Salam ini mengenal Nabi sebagaimana dia mengenali anaknya sendiri. Bahkan di sini dilanjutkan, wa ma'rifati bi Muhammadin asyaddu min ma'rifati bi bani. Dan adapun pengetahuanku bi Muhammadin terhadap Muhammad, asyaddu itu jauh lebih aku ketahui, min ma'rifati bi ibni, daripada pengetahuanku terhadap anakku. Bahkan Abdullah bin Salam, pengetahuanku tentang Nabi itu jauh lebih aku ketahui daripada pengetahuanku tentang anakku sendiri. Maka di sini dilanjutkan, faqala Umaru, kemudian Umar berkata, fakaifa dzalika, bagaimana hal itu terjadi? Faqala, kemudian menjawab Abdullah bin Salam, asyhadu annahu rasulullahi haqqan, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya
Allah sallallahu alaihi bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya Allah, haqqan secara hak, secara maksudnya secara benar. Wa qad na'atahu Allahu ta'ala fi kitabina, dan sungguh Allah telah mensifatkan atau mendeskripsikannya Nabi Nabi fi kitabina, di dalam kitab kami. Jadi kata Abdullah bin Salam ini, wahai Muhammad, asyhadu annahu rasulullahi haqqan. Aku bersaksi bahwasanya dia Muhammad itu adalah utusannya Allah, haqqan, dengan secara pasti. Bahkan wa qad na'atahu Allahu ta'ala fi kitabina, Allah itu sudah mendeskripsikan terkait tentang sifat-sifatnya Nabi, bagaimana ciri-cirinya Nabi di dalam kitab kami. Wala adri ma tasna'un nisa'u, wala adri, dan tidaklah aku mengetahui ma tasna'un nisa'u, apa yang diperbuat oleh perempuan, maksudnya oleh istrinya. Jadi kalau aku mengenal Nabi karena memang Allah sudah mensifati atau mendeskripsikan Nabi di dalam kitab-kitab kami. Berbeda halnya dengan pengetahuan aku terhadap anakku, yang boleh jadi saja aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh seorang wanita ketika aku tidak ada di dalam rumah. Jadi kan siapa tahu saja seorang wanita itu dia berkhianat, kan ada potensi untuk berkhianat, sehingga ketika dia melahirkan anak, ya bisa jadi anak itu bukan berasal daripada darah dagingnya si lelaki tersebut. Faqabbala Umaru ra'sahu, kemudian mengecup atau mencium Umar bin Khattab ra'sahu, akan kepalanya Abdullah bin Salam. Waqala, dan berkata Umar, waffaqakallahu ya Aba Salamin faqad sadaqta. Waffaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, ya Aba Salamin, wahai Aba Salam. Faqad sadaqta, maka sungguh sadaqta, kamu telah benar. Jadi kemudian Umar mengecup kepalanya Abdullah bin Salam dan mendoakan Abdullah bin Salam. Wa inna fariqam minhum, ay min ahlil kitabi, la yaktumunal haqqa. Wa inna, dan sesungguhnya, fariqon, segolongan, minhum, daripada ahlul kitab, ay min ahlil kitabi, artinya daripada golongan ahlul kitab, la yaktumunal haqqa, sungguh mereka menyembunyikan al-haqqa, akan kebenaran. Ay amra Muhammadin, artinya mereka menyembunyikan tentang perkaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum ya'lamuna, dan padahal mereka itu mengetahui anna sifata Muhammadin maktubatun fit Taurati wal Injili, sesungguhnya pensifatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam maktubatun, itu tertulis di dalam kitab Taurat, wal Injili, dan di dalam kitab Injil. Wa anna kitmanal haqqi ma'siyatun, dan bahwasanya penyembunyian, atau maksudnya penyembunyian maksudnya di sini kitman itu ya penyembunyian, ya, menyembunyikan kebenaran, maksiatun, itu merupakan suatu maksiat. Dan padahal mereka ini, jadi kata Allah ini, sebagian daripada golongan mereka ini, mereka mengetahui bahwasanya sifat-sifatnya Muhammad itu tertulis di dalam kitab Taurat atau di dalam kitab Injil. Tetapi sebagian daripada golongan mereka ini, mereka menyembunyikan perkara tentang Muhammad, padahal mereka mengetahui bahwasanya menyembunyikan keterangan informasi yang berasal dari Tuhan itu merupakan sebuah maksiat. Al-haqqu mir rabbika, adapun yang hak atau kebenaran, mir rabbika, itu berasal daripada Tuhanmu. Mubtadaun wa khabarun, menjadi mubtada dan juga khabar. Jadi al-haqqu mir rabbika itu merupakan jumlah mubtada dan khabar. Artinya al-haqqul ladzi anta alaihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kainun mir rabbika. Al-haqqu, adapun kebenaran
alladzi anta alaihi, yang anta adapun engkau alaihi di atasnya yang hak, ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kainun itu merupakan wujud nyata atau merupakan sesuatu yang benar adanya, mir rabbika berasal daripada Tuhanmu. Wa yuhtamalu dan dimungkinkan, annal haqqa atau annal haqqu sesungguhnya lafad al haqqu mir rabbika khabaru mubtada'i mahdzufin itu menjadi khabar mubtada mahdzuf. Jadi ada juga yang berpendapat al haqqu mir rabbika ini adalah jumlah daripada khabar yang mubtadanya itu dibuang. Ai artinya makatamuhu huwa al haqqu, artinya adapun yang mereka menyembunyikannya, huwa al-haqqu, yaitu adalah kebenaran. Wa qara'a Ali radhiyallahu anhu, dan membaca Imam Ali radhiyallahu anhu, al-haqqa mir rabbika bin nasbi. Sedangkan Imam Ali radhiyallahu anhu membacanya al-haqqa dengan lafad al-haqqa mir rabbika bin nasbi dengan membaca nasab ala annahu badalun minal awwali, atas bahwasanya lafad al-haqqa itu badalun menjadi badal minal awwali daripada al-haqqu yang awal atau al-haqqa yang awal. Jadi layak tumunal haqqa ini al-haqqa yang pertama, sedangkan al-haqqu mir rabbika ketika dibaca nasab al-haqqa mir rabbika menurut Imam Ali ini adalah dia menjadi badal dari lafad al-haqqa dari layak tumunal haqqa. Au maf'ulun atau juga bisa menjadi maf'ul liya'lamuna kepada lafad ya'lamuna. Jadi bisa juga dia dibaca nasab dan kedudukannya menjadi maf'ul terhadap lafad liya'lamun. Fala takunanna minal mumtarina, maka janganlah fala takunanna maka jangan kamu menjadi minal mumtarina dari sebagian orang-orang yang ragu. Ai asyakina artinya orang-orang yang ragu, fi anna ulama ahlil kitabi alimu sihhatan nubuwatika wa syari'atika. Fi anna di dalam bahwasanya ulama ahlil kitabi, para ulamanya ahlul kitab, alimu mereka mengetahui sihhatan nubuwatika akan keabsahan kenabianmu, wa syari'atika dan juga keabsahan syariatmu. Jadi di sini diingatkan oleh Allah, janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu terhadap apa yang memang sudah Allah tetapkan kebenarannya itu. Kemudian dilanjutkan walikullin wijhatun. Walikullin wijhatun dan bagi setiap kaum wijhatun terdapat arah. Maksudnya di sini adalah arah kiblat. Qala berkata ba'duhum sebagian para ulama, ay likulli qaumin minal muslimina jihatun minal ka'bati yusalli ilaiha janubiyatun au syamaliyatun au syarqiyatun au gharbiyatun. Ay artinya likulli qaumin bagi setiap kaum minal muslimina dari orang-orang muslimin, jihatun terdapat arah, minal ka'bati daripada Ka'bah, yusolli yang sholat, ilaiha kepada atau menghadap ke arah Ka'bah, janubiyatun orang-orang yang berada di posisi arah selatan, au syamaliyatun atau orang-orang yang berada di negeri utara, au syarqiyatun atau yang berada di negeri timur, au gharbiyatun atau yang berada di negeri barat. Jadi tafsiran yang pertama di sini walikullin wijhatun, maksudnya itu adalah bahwasanya semua orang yang ada di segala penjuru ini memiliki arah untuk bisa menghadap ke arah Ka'bah. Jadi baik dari arah selatan, utara, barat dan juga timur itu memiliki satu kiblat, yaitu kiblatnya adalah Ka'bah.
dan mereka semua ini dapat menuju ke arah mana saja sesuai mereka berada di posisi mereka masing-masing untuk dapat menghadap ke arah kiblat Ka'bah itu tersebut. Waqala akharuna, dan berkata akharuna ulama yang lain, walikullin wahidin minar rusuli wa ashabis syara'i jihatun kiblatun. Walikullin wahidin, dan bagi setiap wahidin seseorang minar rusuli dari ar-rusul utusan-utusan atau rasul-rasul, wa ashabis syara'i dan pemilik syariat-syariat, jihatun terdapat suatu arah, kiblatun artinya adalah kiblat. Faqiblatul muqarrabin, maka adapun kiblatnya muqarrabin, ahlul muqarrabin. Sebenarnya ini kalau muqarrabin ini adalah salah satu golongan atau kelompok malaikat, nama golongan dari malaikat, yang ada malaikat muqarrabin. Al-arsyu itu adalah kiblatnya arsy. Wa kiblatur ruhaniyin, dan adapun kiblatnya ruhaniyin, malaikat atau makhluk ruhani. Al-kursi itu adalah al-kursi, kiblatnya adalah al-kursi. Wa kiblatul karabiyun, dan adapun kiblatnya karubiyin, bukan karubiyun ya, wa kiblatul karubiyina, dan adapun kiblatnya karubiyin baitul ma'mur, itu adalah baitul ma'mur. Wa kiblatul anbiya'i, dan adapun kiblatnya para nabi yang mereka ada sebelum masanya kamu, hatta Isa alaihi salam, hingga sampai pada Nabi Isa alaihi salam, Baitul Maqdisi, itu adalah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddasi, kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Wa kiblatuka al-Ka'batu, dan adapun kiblatmu wahai Muhammad, al-Ka'batu itu adalah Ka'bah. Wahia kiblatu Ibrahim, dan adapun Ka'bah itu kiblatu Ibrahim, menjadi kiblatnya Ibrahim alaihi salam. Huwa, dialah Allah, ay Allahu artinya Allah, muwalliha, zat yang menghadapkan kepadanya Ka'bah, ay amara bi ayyastakbilaha, artinya Allah memerintahkan bi ayyastakbilaha, untuk menghadap untuk setiap orang atau setiap kaum menghadap ke arahnya Ka'bah. Wa fi qiraati Abdillah bin Amir an-Nakhai, dan di dalam qiraatnya Abdullah bin Amir an-Nakhai itu dibaca huwa muwallaha, artinya huwa, adapun kullu artinya setiap kaum, muwallaha itu diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ini perbedaan qiraat lagi ya. Wahia qiraatu Ibnu Abbasin, dan yang membaca huwa muwallaha itu adalah qiraatnya Ibnu Abbas. Wa abi Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir, dan juga qiraatnya Abi Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir. Nah, ini Muhammad bin Ali al-Baqir atau Abu Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir, ini adalah salah satu cicitnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya akan dirunut nasabnya itu Abi Ja'far Muhammad bin Ali al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi ini ya termasuk bagian daripada pembesarnya Sayyid atau pembesarnya Al-Habaib ya. Salah satu cicit ahlul baitnya Nabi. Wal makna, dan adapun makna huwa, yaitu adalah ay kullu qaumin muwalla litilkal jihati, artinya setiap kaum muwalla itu diperintahkan litilkal jihati, kepada arah tersebut. Wa quri'a, dan juga dibaca walikulli wijhatin bil idhofati, dengan bentuk idhofah. Ada juga yang membacanya walikulli wijhatin dengan menjadi idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Fastabiqul khairati, maka berlomba-lombalah kalian al khairati, terhadap kebaikan. Ay fabadiru ya ummata Muhammadin ila ta'ati wa qabuli awamiriha,
Ai artinya fabadiru, maka bergegaslah kalian semua ya ummata Muhammadin, wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila taati, kepada ketaatan, wa qabuli awamiriha, dan menerima perintah-perintahnya. Maksudnya perintah-perintahnya Allah yang bersifat menaati perintah-perintah Allah, yang bersifat taat, itu maksudnya. Aynama takunu, ay fi ayyin mawdi'in takunu min barrin aw bahrin ya'ti bikumullahu jami'an. Aynama takunu, di mana saja takunu kalian berada. Ay fi ayyi mawdi'in takunu, artinya di mana saja kalian berada, min barrin, baik itu berada di daratan, au bahrin, atau juga di lautan, ya'ti bikumullahu jami'an. Ya'ti, maka dia akan mendatangkan, maksudnya Allah akan mendatangkan, ya'ti bikumullahu, Allah akan mendatangkan kalian jami'an, secara keseluruhan. Ay artinya yajma'ukumullahu yaumal qiyamati, Allah akan mengumpulkan kalian yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayajzikum alal khairati, kemudian Allah akan membalas kalian alal khairati, atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, qadirun, itu zat yang maha kuasa. Min jam'ikum, dari mengumpulkannya kalian, wa ghairihi, dan selain daripadanya, jam'ikum, mengumpulkannya kalian. Jadi maksudnya di sini, jadi aynama takunu, dimanapun kamu berada, wahai semua orang, nanti Allah akan mampu untuk mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Karena memang Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu adalah zat yang maha kuasa. Jadi ternyata dibalik diperintahkannya semua umat manusia, terutama umat Islam, untuk menghadap ke arah yang satu, yaitu adalah kiblat Ka'bah. Itu ternyata juga menyimpan sebuah pesan bahwasanya jika Allah saja mampu untuk memerintahkan semua manusia untuk berkumpul menghadap ke satu arah, maka nanti juga ini Allah secara tidak langsung memberikan pesan melalui perantaraan kita menyembah kepada Allah dengan menghadap ke arah satu kiblat, ke arah satu arah. Itu nanti Allah juga ternyata mampu untuk mengumpulkan kita semua, meskipun berada di penjuru dunia manapun, kita akan dikumpulkan di satu tempat di hari kiamat, dan nanti itu akan menjadi sebuah ajang pembalasan daripada apa yang sudah kita lakukan. Kalau seandainya kita melakukan amal baik, ya balasannya pun juga akan baik. Kalau memang kita melakukan amal buruk, ya balasannya pun juga akan buruk. Wa min haitsu kharajta, sampai di sini saja kita akhiri. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.